Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Firdaus, Alhamdulillah sehat, Ustaz. sehat ya, alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol berbicara mengenai sesi praobservasi, karena kita akan merancang satu supervisi observasi dalam kelas, dan saya berkesempatan nantinya akan izin masuk ke kelasnya Pak Siap, Firdaus boleh. untuk melakukan supervisi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seperti itu. Dan untuk tujuan supervisi sendiri, seperti yang kita ketahui, adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pastinya. Jadi di sini bukan sama sekali untuk mencari kejelekan, tapi justru kita ingin mengungkapkan apa sisi baiknya dan apa yang bisa kita tingkatkan untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, mungkin pertama yang ingin saya tahu, Pak Firdaus, nanti kita akan melakukan supervisi di kelas berapa dan hari apa ya? Kita akan melakukan observasinya di kelas 7F, itu di hari Senin, tanggal 7 November 2022 ya. Hari Senin ya, Ya. Senin 7 November, jamnya pukul berapa? Jadwal di kelas 7F itu saya di jam 13.00 sampai jam 15.00. Ya, berapa pelajaran? 3 pelajaran? 3 jam pelajaran. Oke. Dan kalau boleh tahu, untuk tujuan pembelajarannya nanti apa yang akan dicapai dari pembelajaran? Materinya kan tentang mempertahankan kesatuan dan persatuan. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, pertama, ada dua tujuannya. Pertama itu bagaimana siswa bisa mengidentifikasi upaya dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan negara. Kemudian tujuan kedua itu siswa mengidentifikasi permasalahan apa yang menyebabkan persatuan dan kesatuan bangsa ini luntur. Oke. Jadi ada dua tujuan ya, yang nanti akan dilakukan oleh Pak Firdaus dalam kelas. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nanti untuk model atau rancangan pembelajarannya akan berjalan seperti apa skemanya? Yang sudah saya rancang, insya Allah pertama akan anak-anak itu mengidentifikasi secara real melalui internet informasi apa saja sekarang yang terjadi khususnya di siswa yang menjadi penyebab siswa itu misalnya tawuran. Itu kan menjadi salah satu faktor persatuan kita luntur. Nah, itu kami sebut sebagai forum group discussion ya. Jadi anak-anak UI berkelompok, masing-masing kelompok mengidentifikasi apa upaya dan penyebab persatuan runtuh gitu ya. Kemudian nanti dilanjut setelah FGD ada kuis yang bisa dilakukan untuk siswa, sehingga nanti ada interaksi, kemudian ada jawab-jawab soal gitu sebagai asesmennya. Oke. Skemanya seperti menarik ya. Jadi anak-anak diminta untuk mencari dulu, melakukan aktivitas mereka sendiri, kemudian nanti akan mereka mengarahkan untuk bisa mendapatkan poin-poin yang sudah ditentukan gitu ya. Oke. Baik. Kemudian dari harapan apa yang mungkin Pak Firdaus inginkan dari kegiatan supervisi ini? Harapannya mudah-mudahan ada hal baik tentunya dari pembelajaran yang berlangsung. Hal baik ini ada yang bisa katakanlah menjadi inspirasi walaupun sedikit misalnya gitu, inspirasinya untuk guru lain terhadap metode atau pelaksanaan pembelajaran di kelas yang saya lakukan gitu. Dan mudah-mudahan juga nanti ada feedback ini dari Mr. Heri atau Pak Heri terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu. Apa kira-kira kekurangannya, apa kira-kira yang harus diperbaiki gitu ya, sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan tujuan pembelajaran tadi bisa kita capai gitu. Ya, baik. Insya Allah nanti saya sudah mendapatkan beberapa poin berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan dalam observasi nanti. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Kita akan lihat di hari Senin tanggal 7 November ya, 2022 ya. Oke, siap. Baik, Pak Firdaus, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi. Kemudian ini ada
selaku pengajar praktik di kegiatan guru penggerak. Beliau ini Pak Firdaus yang tadi kelasnya sudah saya observasi. Nanti ada beberapa hal ya Pak Firdaus yang akan saya tanyakan. Kita akan merefleksi dan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan supervisi yang kita sudah laksanakan tadi gitu. Nah, mungkin pertama mungkin saya ingin menanyakan dulu nih bagaimana perasaan Pak Firdaus nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Yang pertama pasti bersyukur karena akhirnya bisa terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Alhamdulillah. Selebihnya lebih berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sesuai dengan tujuannya gitu ya, anak-anak akhirnya memahami materinya, dan yang terpenting adalah selain memahami materinya ya dia mengaplikasikan apa yang dipahami gitu ya. Oke. Ya. Tadi saya juga lihat anak-anak di kelas antusias gitu ya. Kemudian mereka juga aktif dalam pembelajarannya seperti itu. Mungkin kalau boleh Pak Firdaus merefleksi kembali, apa kira-kira yang nilai positif apa yang sudah bisa dilaksanakan pada saat tadi observasi Terhadap siswa ya. Iya, terus. Yang bisa diambil dari praktik tadi, saya melihat bahwa dengan forum group discussion, anak-anak terpacu untuk berpikir kritis ya. Apalagi ini temanya mengenai mempertahankan persatuan bangsa, dihususkan di remaja gitu, di siswa gitu. Sehingga anak-anak mengidentifikasinya merasa sesuai dengan usianya, sehingga mereka berpikir kritis, menyampaikan hal-hal yang dia temukan dari kehidupan sehari-harinya gitu. Itu yang menurut saya akhirnya menjadi hal positif waktu tadi anak-anak lebih kreatif. Dan selanjutnya asesmen tadi bermain kuis itu anak-anak senang ternyata dengan asesmen pendekatan digital ya. Jadi menggunakan kuis yang enggak biasa aja, bagi saya nggak biasa aja, sehingga anak-anak lebih senang. Ya, lantas kalau menurut Pak Firdaus sendiri dari apa yang sudah dilakukan pembelajarannya, menurut Pak Firdaus apa kira-kira hal yang masih bisa ditingkatkan atau yang perlu ditingkatkan untuk lebih baik ke depannya Mas? Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana yang kita tampilkan dan yang kita sampaikan kepada Ananda itu sesuatu yang real dan nyata di kehidupan dia. Misalkan tadi berbicara tentang pertahanan itu, jadi harus sampaikan bukan sesuatu yang abstrak. Jadi menurut saya memang itu harus ditingkatkan tuh, anak-anak itu pemahamannya yang lebih real, supaya nggak abstrak tadi, nggak ngawang-ngawang apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau berbicara teknisnya adalah tampilan yang kita sampaikan ke Ananda, entah itu tampilan kita berseragam, kemudian tampilan materi yang kita sampaikan, kalau kita buatnya menarik, Ananda lebih antusias. Itu menurut saya adalah yang perlu saya tingkatkan supaya Ananda lebih tertarik lagi terhadap nilai. Ya. Lantas kalau menurut Pak Firdaus untuk mencapai tingkat itu, artinya untuk menambah pemahaman anak-anak, kira-kira apa nih yang atau siapa yang bisa dilibatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu? Pertama adalah orang tua ya, karena ini harus membarengi dengan literasi, dan literasi itu saya sendiri memahaminya bukan hanya sekedar membaca gitu, tapi dia dibarengi dengan memahami. Nah, Ananda di rumah itu ketika membaca dan ketika didampingi oleh orang tua akan berbeda dengan Ananda membaca tanpa didampingi gitu. Sehingga kalau didampingi dengan orang tua, ketika Ananda membaca dan belum dipahami, Anda orang yang ditanyakan gitu. Sehingga bagi saya untuk meningkatkan pemahaman ini memang dilibatkan orang tua untuk lebih paham terhadap siswa. Lantas siapa lagi kira-kira selain orang tua, ada lagi mungkin pihak yang bisa dilibatkan? Teman sebaya untuk hal diskusi gitu, misalkan ada pemahaman yang dia pahami terus disampaikan ke teman sebayanya, dan ya keluarganya, stakeholder di sekolah saya pikir juga sama ya, guru,
laporan dan lain sebagainya yang menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kalau dari sisi Pak Firdaus sendiri nih, melihat Pak Firdaus melaksanakan pembelajaran, kira-kira ada capaian, ada hal baik apa yang ingin Pak Firdaus raih untuk tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Kalau saya sebetulnya menjadi tantangan ya sebenarnya, karena di era sekarang itu Ananda kalau ngomongin materi, kalau berbicara materi, mereka sebenarnya sudah bisa searching sekarang kan. Nah, yang ingin saya capai itu adalah ketika kita membahas materi, bagaimana Ananda itu tertarik dengan apa yang kita bahas ya. Kemudian selain mereka memahami dari Google tadi, ternyata ada pembeda yang disampaikan. Nah itu, cara pembedanya ya kalau di googling kan mereka searching jawaban langsung dapat, tapi akan berbeda kalau melalui pendidikan formal seperti ini ada interaksi kan. Nah harapannya itu melalui pembelajaran formal seperti ini, materi sampaikan kan ada interaksi sehingga ada sentuhan lain, entah itu nanti sentuhan spiritual, sosial. Jadi enggak cuma hanya tok tentang materi, itu ada bagaimana spiritualnya, gimana sosialnya gitu ya. Itu sebetulnya harapannya gimana ya cara materi kita sampaikan itu bukan hanya untuk materi tapi ada sentuhan spiritual dan sosial. Jadi ingin lebih ini ya, lebih luas ya. Iya. Gitu ya. Iya. Karena sayang aja kalau misalkan cuman ngomongin ya materi, karena sekali lagi ya anak-anak bahkan ada yang di kelas itu kadang-kadang pas saya udah tahu kalau materi itu karena saya udah sering di internet. Nah, jadi kalau kayak gitu kan kita ngerasa ya buat apa kalau nyampe materi sekedar materi, tapi harus ada muatan sosial spiritual yang menurut saya gitu. Kalau Pak Firdaus sendiri untuk mengawali sebuah pembelajaran di kelas itu biasanya seperti apa? Pasti yang pertama doa ya. Mengajak anak jam berapapun itu diawali dengan berdoa, kemudian dirapikan kondisi kelas, rapi pakaian, rapi tempat duduk ya. Kemudian ditanya kesiapan Ananda, apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Kalau ada yang mau ke belakang dulu silahkan, kalau ada yang mau merapikan baju dulu silahkan. Kalau semuanya sudah siap baru biasanya saya lakukan begitu. Apakah ada peraturan khusus di dalam kelas Pak Firdaus yang ditetapkan sehingga anak-anak menjadi keyakinan kelas atau peraturan kelas khusus Pak Firdaus? Kalau saya pribadi biasanya di awal tahun ajaran baru selalu membuat kontrak belajar. Kontrak belajar itu ya biasanya tentang aturan-aturan saat pembelajaran, khususnya di pelajaran saya, mulai dari kedatangan, keterlambatan gitu ya, kemudian saat mengerjakan tugas, kemudian saat mendengarkan penjelasan gitu. Dan termasuk kerapihan meja, kerapihan pakaian, karena kadang-kadang anak-anak suka dengan minuman yang tidak ada tutupnya gitu ya. Nah itu saya sampai buat aturan seperti itu, kalau air minum yang tidak ada tutupnya ditaruh di luar kelas karena akan mengganggu kalau tersenggolkan bahasa Indonesia. Akhirnya pembelajaran akan terganggu. Itu sampai seperti itu saya buat aturannya gitu. Jadi memang pertama membuat kontrak belajar, menjadikan itu sebagai keyakinan kelas, kemudian baru menjalankan prosedur atau step-step pembelajaran seperti itu ya. Saya lihat juga tadi begitu efektif dalam kelas, anak-anak juga memperhatikan dengan baik gitu ya, kemudian berjalan dengan step-step yang sudah ditentukan gitu ya. Ya, saya rasa cukup Pak Firdaus dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Alhamdulillah mendapatkan penilaian yang positif ya. Saya lihat beberapa hal memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang ditetapkan oleh Pak Firdaus sendiri. Oke, mudah-mudahan nanti hasil ini bisa juga menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Amin, amin. Terima kasih Pak Firdaus ya. Sama-sama. Kita cek.